Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat onlineku yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Insya Allah sehat ya. Balik lagi dengan saya Nia Wulandari, mahasiswa IAIN Metro Prodi PAI. Nah, di sini saya akan sedikit berbincang atau bisa dibilang ya kita sharing-sharing. Nah, untuk apa video saya kali ini? Video saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh dosen Ibu Ari Ulfa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan podcast menarik tentang menanamkan dan mempertahankan tauhid pada remaja. Nah, saya tidak sendirian nih, nanti akan ada bintang tamu. Bintang tamunya siapa sih? Nah, kalian pasti penasaran kan? Oke, mungkin ya kalian udah penasaran ya. Langsung saja ya, kalian ikuti terus video saya tentang berbincang-bincang bermanfaat. Insya Allah ya. Oke, ikuti terus video saya ya. Sahabat onlineku yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini saya dengan rekan saya yang saya bilang tadi ya, di sini akan sedikit berbincang-bincang atau bisa dibilang kita sharing-sharing. Dan kebetulan sekali rekan saya ini adalah adik saya sendiri. Oke, sebelumnya untuk lebih jelasnya kalian tahu siapa Mbak Siva ini? Oke, silakan Mbak Siva perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Perkenalkan, nama saya Nasifa Destiana Dewi. Saya sebagai santri Sunan Ampel, sekolah di SMP Sunan Ampel Bogor. Umur saya 14 tahun. Baik, itu tadi ya Mbak Siva sudah memperkenalkan dirinya. Mbak Siva itu santriwati di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Kebetulan kita berdua ini emang udah lama ya nggak ketemu, jadi bisa dibilang ini temu kangen. Kita ngobrol santai. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbincang bertemakan menanamkan dan mempertahankan tauhid pada remaja. Saya mengambil topik tauhid, apa ilmu tauhid. Jadi di sini ketauhidan seperti yang maraknya diperbincangkan, diberitakan tentang ketauhidan ya, karena pada remaja ini kan pasti banyak yang tahu tauhid dan juga banyak yang tahu tentang tauhid. Dan semoga perbincangan kita kali ini insya Allah bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Semoga bisa diterima dengan baik. Jadi di sini saya ingin bertanya lah tentang tauhid. Apa sih tauhid itu? Oke. Tauhid itu apa sih? Oke, menurut saya. Jadi, tauhid yang menurut saya, tauhid apabila ditinjau dari segi bahasa atau etimologi merupakan bentuk kata masyhar dari asal kata kerja lampau, yaitu wahada yuwahidu wahda, yang memiliki arti mengesahkan
Secara bahasa pengertian, tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Karena arti kata tauhid adalah menegaskan. Oke, terima kasih. Jadi menurut Mbak Siva tadi, tauhid itu adalah mengesakan atau meninggalkan. Jadi Tuhan bagi Mbak Siva itu adalah satu, dan Tuhan itu hanya satu, dan yakin bahwa Tuhan itu ada. Oke, di sini saya akan sedikit menegaskan ya, bahwasanya di Al-Quran surah Al-Ikhlas itu Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah, itu tadi surah Al-Ikhlas yang menegaskan bahwa Allah itu yang Maha Esa. Allah itu ada, Allah itu tempat meminta, dan Allah itu tidak setara dengan kita sebagai manusia, karena kita hanya hamba Allah yang harus taat patuh kepada Sang Maha Esa. Jadi itu tadi ya penjelasan surah Al-Ikhlas tentang ketauhidan, dan kita sebagai manusia memang seharusnya percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Karena di negara Indonesia ini kita tinggal sudah disebutkan dalam Pancasila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dia, Allah itu memang Esa. Oke, selanjutnya di sini saya ingin bertanya lagi. Selanjutnya di sini mengapa sih kita harus mempertahankan tauhid yang kita miliki? Coba menurut Mbak Siva bagaimana? Jadi tauhid itu kita sebagai manusia yang beragama Islam wajib bagi setiap muslim untuk memprioritaskan tauhid daripada selainnya. Wajib bagi setiap muslim untuk memprioritaskan tauhid daripada selainnya. Oh, jadi memprioritaskan gitu ya. Oke, lanjutkan. Ibnu Qasim rahmatullah berkata, barang siapa yang ingin Ibnu Qasim barang siapa yang ingin meninggalkan suatu bangunan, hendaklah ia memantapkan pondasinya, menguatkannya, dan harus lebih memperhatikannya, karena sesungguhnya tingginya bangunan itu selain dengan kuatan pondasi dan kemantapannya, amal perbuatan serta derajat kemuliaan manusia. Oke, jadi itu tadi ya, mengapa sih ya kita harus mempertahankan tauhid yang kita miliki. Jadi saya menambahkan sedikit, semakin kokoh suatu fondasi yang akan menghasilkan bangunan yang tinggi dan kuat. Jika suatu bangunan roboh, mudah untuk memperbaikinya. Namun jika fondasinya tidak kokoh, bangunan itu tidak akan tinggi dan kuat. Jika suatu fondasi telah hancur, maka bangunannya pun akan roboh. Orang yang bijaksana
itu akan lebih memperhatikan perbaikan fondasi, sedangkan orang yang bodoh akan meninggikan bangunan tanpa memperhatikan kondisi fondasinya, sehingga beberapa lama dari bangunan itu akan hancur. Contoh tauhid dalam perbuatan Allah Ta'ala adalah meyakini bahwa Allah Maha Esa dan penciptanya, kekuasaannya dan pengaturannya, semakin yang meyakini bahwa hanya Allah lah zat yang satu-satunya menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat, gitu kan, dan menolak segala mudarat. Juga meyakini bahwa Allah mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik, dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal milik Allah. Oke, sahabatku, sahabat temanku yang ada di rumah, kalian bisa deh komen di bawah contoh tauhid dalam perbuatan. Nah, kalian bisa komen. Kalau Mbak Siva, coba contohnya itu apa? Contoh tauhid dalam perbuatan hamba adalah menjadikan hanya Allah lah satu-satu tujuan dalam segala jenis ibadah seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, cinta dan selainnya. Dan jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh memberikan ataupun membagi peribadaan sedikit pun kepada selain Allah. Oke, terima kasih Mbak Siva. Itu tadi ya contoh yang diberikan oleh Mbak Siva. Mungkin ya itu tadi ya semua pertanyaan yang saya berikan. Kita ngobrol santai gitu ya, sharing-sharing tentang ketauhidan. Mungkin bisa disimpulkan ya, ketauhidan adalah apa tadi menurut bahasanya tauhid mengesahkan ya, mengesahkan atau meninggalkan, dan sudah dijelaskan di surah Al-Ikhlas bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat kita meminta, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan apa ya, intinya kita tuh yakin bahwa Allah itu ada dan kita menjalankan ibadahnya seperti apa, sholat, terus berdoa. Nah, itu fondasi kita menuju surganya Allah yang Allah janjikan. Baiklah, mungkin dicukupkan ya kesimpulan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya dan Mbak Siva pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Kiranya teman-teman menonton semoga bermanfaat untuk kalian semua dan insya Allah bisa diamalkan.